Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode podcast yang pada kali ini kita masih tetap bersama dengan guru kita Pak Profesor Samsuri yang akan membawakan sebuah formula kehidupan lagi. Nah, kalau kemarin lebih banyak kita itu membawa formula kehidupan yang lebih spiritual, sekarang mungkin banyak yang lebih ke fisikalnya. Ya tetap dua-duanya penting, baik jasmani, rohani, lahir, batin, keduanya harus kita perhatikan. Dan kita akan membahas bagaimana kiat menjadi lebih sehat. Dan ini sudah terbukti ya sama beliau, sama Pak Profesor Samsuri. Beliau dengan usia yang sudah cukup senior ya Pak, 85 tahun, itu luar biasa, dan sampai saat ini masih sehat walafiat. Sementara banyak orang yang baru kepala 4 atau kepala 5 tapi sudah repot. Nah, beliau itu masih sehat. Dan sekarang beliau akan membagikan kiat-kiatnya. Bagaimana caranya supaya kita itu tetap sehat. Dan formula itu dinamakan dengan formula berjalan. Nah, mungkin kita persilakan Pak Prof untuk menjelaskan, kita mulai dengan garis besarnya dulu Pak. Berjalan itu apa? Mangga Pak. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas kesempatan ini. Para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga harus bergembira ya bahwa kita sudah punya presiden baru dan wakil presiden baru ya. Dengan harapan mudah-mudahan ke depan kita makin baik, makin makmur, makin sejahtera, orangnya makin sejahtera dan bisa bekerja sama dengan saudara-saudaranya. Pada hari ini sekalian, pada hari ini Bapak akan menyampaikan satu formula kehidupan dengan satu kata, yaitu berjalan. Tujuannya supaya kita menjadi orang sehat. Ini sehat itu dambaan semua pihak. Ya. Pasti orang ingin sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, supaya mudah Bapak dan Ibu sekalian memahaminya dan mengingatnya, maka menggunakan satu formula berjalan terdiri dari 8 huruf. Masing-masing huruf punya makna tersendiri. Kita mulai dari huruf yang pertama, Pak Rahmat, yaitu B. B itu berpikir positif. Insya Allah kalau orang senantiasa berpikir positif, optimis, tidak negatif, orang itu akan menjadi sehat. Dan yang kedua E-nya, ini terkait dengan emosi. Emosi itu hendaknya terkendali. Jangan mudah marah, ya. Bahkan seringkali orang marah karena soal-soal kecil. Ya. Nah, orang ini mengatakan don't sweat, itu semua stop. Ya. Jangan kita mengeluarkan energi banyak dengan hal-hal yang sepele. Ya. Jadi usahakan emosi kita itu supaya terkendali. Kalau tidak terkendali, lebih-lebih yang punya darah tinggi itu sangat berbahaya. Dan yang ketiganya R. R itu riadoh. Riadoh itu adalah berlatih. Nah, apa yang dilakukan dalam riadoh ini? Yaitu riadoh fisik dan mental. Ya. Fisik harus sering digerakkan, harus berolahraga. Apakah olahraga senam, apakah olahraga jalan kaki, apakah olahraga permainan, terserah kepada kita masing-masing. Tentu ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itu olahraga orang muda berbeda dengan orang yang sudah tua atau sudah senior. Yang kedua, kita juga harus riadoh mental. Nah, mental yang harus dilatih itu yaitu mental sabar dan syukur. Biasakan apabila menghadapi tantangan, kita bersabar, tahan uji, tangguh, tidak mudah menyerah, ya. Dan juga tantangan yang bersifat ya fisik, ya. Nah, jadi itu juga harus kita hadapi.
Ya. Jadi mental sabar dan mental syukur, maaf ya. Dan mantu Bapak itu mental ini mental sabar dan syukur. Ya. Kalau menghadapi tantangan kita harus bersabar, harus tahan uji dan nanti. Ya. Dan kalau mendapatkan nikmat kita harus bersyukur. Bahkan kalau toh kita mendapatkan yang bukan nikmat, ya, katakan usaha rugi gitu ya, ya jangan putus asa ya. Lebih baik bersyukur saja sambil evaluasi diri. Kenapa rugi ya? Jangan-jangan salah sendiri ya. Nah, oleh karena itu dengan cara demikian kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang sehat ya. Yang selanjutnya itu J ya. Nah, yaitu jalan kaki minimal setengah jam setiap pagi. Bapak terus terang jangan membiasakan diri ya. Bapak mah kalau keluar dari masjid biasa sekitar jam 6 tidak langsung ke rumah, suka jalan kaki keliling di komplek gitu ya. Jam setengah jam itu segar lah ya. Tidak seringkali bertemu dengan teman-teman yang pada sudah senior, kita ngobrol di jalan sebagainya ya. Nah itu juga akan menambahkan kesegaran dan kenikmatan dalam kehidupan. Jadi biasakan setiap pagi itu ya, berjalan yang memang lebih bagus apabila sudah matahari terbit ya, ada panasnya, tidak terlampau dingin. Dan yang kelima itu A ya. Nah ini penting, asupan makanan dan minuman yang sehat. Banyak penyakit yang dari manusia itu karena makanan dan minuman. Jadi hati-hati makanan yang terlampau asin, yang terlampau manis ya, yang banyak minyaknya ya, itu makanan-makanan kurang sehat. Perbanyaklah sayur-mayur, buah-buahan ya. Itu lebih sehat dan lebih murah ya dibandingkan dengan makanan-makanan yang tadi Bapak sebutkan. Juga minuman ya. Jadi minuman yang terbaik itu adalah minuman yang jernih ya. Air putih ya. Nah, Bapak biasakan diri Bapak minum itu air putih yang disimpan pada kendi ya. Itu jadi sejuk ya. Jadi setiap pagi Bapak setelah bangun tidur itu minum air kendi sebanyak 3 gelas ya. Alhamdulillah jadi segar ya, tekanan darah jadi normal ya, hati menjadi tenang ya. Itulah salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan supaya kita tetap sehat. Ya. Ya, jadi asupan makanan dan minuman itu harus hati-hati, jangan terlalu banyak ya. Lebih-lebih yang sudah berumur ya, kekurangan lebih baik dibandingkan kelebihan ya. Nah kalau orang muda misalnya kelebihan juga jadi masalah supaya ototnya menjadi lebih kuat ya. Kemudian yang keenam itu L-nya itu lapang dada, harus menjadi orang pemaaf ya. Nah kalau kita disakiti orang lain jangan disimpan ya. Nah pernah kemarin Bapak bincang-bincang dengan seorang pemuda ya, dia menyatakan bahwa dirinya itu ya pernah disakiti oleh orang lain, oleh kakak-kakaknya gitu ya, oleh saudara-saudaranya ya. Bapak bilang supaya Anda bahagia jangan diingat-ingat lah, itu mah masa lalu ya. Milik kita itu hari ini dan esok ya. Ya, jadi kalau kita menyimpan kekesalan ya, lebih-lebih ya kita tidak enak, itu semua sama dengan menyimpan racun ya. Lebih baik bebaskan saja, maafkan saja dia ya. Sebab milik kita itu bukan kemarin, tapi hari ini dan esok ya. Dan yang ketujuh itu A-nya. Ya memang kita harus banyak beramal, berbuat baik. Ya. Berbuat baik, apabila kita punya kelebihan rezeki ya berikan sebagian pada orang lain. Kita punya tenaga yang tidak gunakan untuk kepentingan orang lain. Nah itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Usaha ya usaha yang halal ya. Jangan usaha yang merugikan orang lain. Bekerja dengan baik di kantornya masing-masing, itu juga ada amal soleh. Ya, jadi amal soleh mencari rezeki juga itu amal soleh. Ya. Dan yang terakhir itu N itu niat. Ya. Niat kita itu harus untuk ibadah. Ya. Ibadah itu artinya melaksanakan perintah Allah. Allah maksudnya memerintahkan yang baik. Ya. Bekerja harus baik. Tuntut ilmu sejak lahir sampai masuk yang lahir itu juga adalah perintah Allah. Ya. Jadi niat itu bukan niat untuk mencelakakan orang lain, tapi niat untuk mensejahterakan atau membahagiakan orang lain.
Itulah barangkali secara garis besar Pak Rahmat dan para pemirsa sekalian ya, sebagai formula singkat supaya kita menjadi sehat ya, sehat jasmani dan sehat rohani. Oke, baik Pak. Nah, sebelum kita bahas satu persatu nih Pak, yang saya lihat ya dari 8 ini, berarti kan ada 8 hal ya. Nah, dari 8 hal ini saya lihat hanya 2, ya, nomor 4 dan nomor 5 yang berkaitan dengan jasmani Pak, dengan fisik. Ya. Sementara yang lainnya nomor 1, 2, 3 dan 6 ada 4 hal berkaitan dengan mental. Betul. Ya, dengan mental. Dan 2 yang terakhir nomor 7 dan 8 itu berkaitan dengan spiritual. Ya. Nah, artinya kalau saya boleh ambil kesimpulan, untuk menjadi sehat itu tidak hanya butuh masalah jasmani ya Pak. Iya. Jadi mental dan spiritual harus diperhatikan. Iya, betul ya. Orang-orang yang beriman itu lebih sehat dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Sebab orang beriman itu langkah dan perbuatannya berpegang pada aturan-aturan baku yang baik dan benar. Insya Allah jadi sehat. Ya. Jadi misalnya orang sholat. Nah, sholat itu kan jasmani dan rohani. Ya. Jadi rohaninya jelas, kita sedang mengabdi, melaksanakan perintah Allah. Ya. Ada zikirnya, ada doanya. Ya. Tapi juga itu ada olahraganya. Ya. Nah, jadi bersujud itu ada suatu langkah yang sangat bagus bagi kesehatan jasmani dan rohani. Ya. Secara rohani kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Menyadari bahwa manusia itu rendah dibandingkan dengan yang berkuasa. Tapi juga katanya itu bagus sekali untuk kesehatan jantung kita, darah kita, supaya banyak mengalir kepada bagian yang tinggi, yaitu kepala kita. Di sehari-harinya kan kepala kita di atas. Ya. Tapi dengan kita bersujud, itu darah itu akan banyak mengalir ke dalam kepala kita, sehingga otak kita barangkali akan lebih baik dan segar. Jadi harus 3 aspek ini ya Pak, kalau Ya. sehat. Tidak bisa hanya salah satu. Ya. Oke, mungkin kita akan bahas tentang berpikir positif. Pak. Bagaimana bisa Pak berpikir positif kok bikin kita sehat Pak secara jasmani? Ya. Jadi orang positif kan orang yang optimis. Ya. Jadi punya keyakinan bahwa masa depan kita ada baik. Ya. Apa yang dilakukan juga sudah yang baik. Ya. Nah dengan demikian maka kita punya energi. Ya. Untuk melakukan yang terbaik. Ya. Kalau tidak positif kita akan ragu-ragu. Melangkah itu tidak teguh ya. Sebab yang dibayangkan oleh kita itu bukan kebaikan, bukan keuntungan ya, tapi kerugian. Jadi positif itu sangat penting. Meskipun jangan over optimistik ya, over positif. Itu nekat ya. Nekatnya itu tidak benar. Oke, baik Pak. Oke, kita langsung masuk yang kedua nih Pak, emosi terkendali. Mengapa kita harus bisa mengendalikan emosi Pak supaya bisa sehat? Iya. Ya seringkali manusia itu karena hal-hal kecil itu emosional, marah gitu ya. Ya. Mudah marah, mudah mencela, mengumpat pada orang lain. Ya. Itu tidak bagus. Ya. Tentu saja kita juga boleh marah ya. Tapi malah yang punya alasan yang kuat dan juga malah yang terkendali. Yang tidak terkendali itu yaitu yang berlebih-lebihan. Ya. Nah, anak kita misalnya tidak nurut, ya sekali-kali kita bentak, ya. Tapi jangan setiap saat kita membentak. Ya. Ya. Nah, kalau Islam misalnya tidak jadi masalah, ya memberikan pukulan yang ringan, gitu ya, dicepret, seetik, gitu ya. Tapi tidak menyakiti. Itu yang memperingati. Bapak ingat aja waktu sekolah zaman dulu Pak Rahmat ya. Jadi setiap kita ke sekolah itu suka diperiksa ya kuku-kuku kita ya. Nah kemudian diperlihatkan pada guru ya. Kalau misalnya buku kita panjang atau kotor, suruh cepret gitu ya. Tapi tidak keras ya. Itu hanya untuk peringatan bahwa tidak boleh begitu. Ya. Tapi karena dibiasakan gitu ya, disiplin kita itu ya. Nah jadi oleh karena itu ya memang harus dibiasakan kita itu tidak mudah marah. Ya. Lebih baik banyak senyum dibandingkan ya kita ya muka yang kurang cerah ya. Itu tidak baik bagi diri kita dan tidak baik bagi orang lain. Ya. Seorang itu akan suka apabila kita itu banyak tersenyum.
kemudian ucapan kita itu lemah lembut. Ya. Jadi tidak mudah kita itu ya emosi kepada hal yang kecil. Ya, don't sweet misalnya with small stuff. Ya. Jangan mengeluarkan energi besar dengan hal-hal yang efeknya kecil saja. Tentu kalau ada yang prinsip ya kita juga boleh ya. Kita marah ya, tidak setuju ya atas perilaku yang kurang baik atau sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Sekarang yang 3 nih Pak, ada riadah, riadoh ya, riadoh fisik dan riadoh mental. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana cara kita riadoh fisik atau melatih fisik yang harus kita lakukan supaya kita tetap sehat. Ya, ya tadi kan dia bisa gitu berolahraga ya. Itu olahraga ringan, jalan kaki ya. Bisa jalan kaki betulan, bisa jalan di tempat ya. Bisa pakai alat, sekarang kan banyak alat-alat olahraga gitu ya. Kayak treadmill. Ya, kalau kita punya uang ya kita beli alat-alat seperti demikian. Sehingga tidak terganggu meskipun kondisi misalnya sedang hujan ya. Kita masih bisa berolahraga. Kemudian yang muda-muda ya coba belajar olahraga misalnya untuk ketangguhan ya. Untuk bela diri ya, silat. Bapak sedang muda Bapak belajar silat ya, kadang-kadang belajar judo gitu ya. Ya itu bagus ya. Nah, tapi apabila orang itu berolahraga ya memang jangan berlebih-lebihan ya. Itu kalau berlebih-lebihan itu kurang. Itu fisik ya. Mental juga dilatih, latih sabar ya. Biasakan kalau dimarahi itu jangan marah lagi gitu ya. Kalau misalnya kita oleh orang lain ya kita disakiti ya jangan membalas berlebih-lebihan. Itu harus dibiasakan sabar. Mulai bersabar dengan lingkungan sendiri ya. Nah, suami belajar bersabar menghadapi istri belajar sabar dengan suaminya, bersabar dengan anak-anak. Sebab kalau anak-anak itu dimanapun juga ya nakal ya. Bahkan kalau anak tidak nakal itu tidak normal itu ya. Dan dari anak balita ya biasanya semua ingin ditanyakan. Kita jangan kalah oleh anak-anak, jawab semua pertanyaan, ikuti semua kemauannya. Tentu saja sepanjang tidak berbahaya. Bahkan katanya kalau anak sudah mau belajar naik pohon ya, biarkan saja ya, tapi kita awasi ya, supaya kalau jatuh juga tidak akan mencelakakan. Dan sebenarnya anak-anak itu kalau jatuh juga tidak akan banyak bahayanya ya, dibandingkan orang tua. Nah, orang tua misalnya kalau ya tulangnya patah itu sangat berbahaya. Kalau anak-anak karena masih fleksibel ya, sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Tapi tentu saja jangan dibiarkan apabila dia itu misalnya ya naiknya ke tempat yang terlalu tinggi. Kalau dekat ya biarkan aja. Biar dia tahu ya. Sebab masa belajar yang paling hebat itu katanya pada masa balita. Ya. Biarkan dia belajar. Ya. Sebab dengan belajar nanti dia akan menjadi terpelajar ke depannya. Nah ini Pak, untuk melatih mental, apa perlu Pak kita memasuki lingkungan-lingkungan yang menantang secara mental? Misalnya kita masuk ke orang-orang yang di sana tuh bisa dikatakan orang-orang itu yang kalau dalam bahasa Sunda itu pika sebelen gitu Pak. Ya. Apa perlu Pak untuk melatih? Ya, ya memang kita berlatih Pak. Harus berlatih berdebat. Ya, ya. Nah, waktu Bapak sedang belajar KGA di Bogor ya ketemu dengan guru yang sangat baik ya. Dia menyatakan, kamu katanya kalau sudah selesai di sini mau ke perguruan tinggi, mau Pak. Untuk apa ya? Bapak bilang ya saya supaya menjadi pemimpin ya dan lingkungan lebih besar ya. Tahu nggak katanya cara supaya menjadi orang yang hebat ya? Kata Bapak, ya saya ingin mendapatkan petunjuk dari Bapak. Ini katanya caranya ya. Tahu nggak katanya Bung Karno, kenapa menjadi presiden pertama di Indonesia? Ya dia hebatlah, yang pidatonya itu memberikan semangat. Nah betul ya. Kenapa Bung Karno bisa bicara begitu bagus ya, dan bersemangat? Ya karena bakatnya, ya bukan katanya, karena dia sering berlatih ya. Dia berorganisasi dengan teman-temannya, sering berdebat ya. Sebab dengan debat itu otaknya itu kan jalan. Ya. Kamu tahu katanya ya, ada organ kita katanya, kalau tidak dipakai itu menjadi lemah ya.
Tapi kalau dipakai justru akan menjadi hebat ya. Apa itu otak kamu katanya. Ya. Kalau otak kamu dibiarkan saja ya, tidak pernah digunakan untuk berpikir, tidak untuk berdebat ya, itu akan makin lemah. Tapi kalau kamu gunakan, otak kamu itu akan makin hebat. Nah, oleh karena itu nanti kamu katanya kalau jadi mahasiswa itu ya harus jadi aktivis gitu ya. Ada organisasi mahasiswa katanya ya. Kamu harus ikut, ada koperasi mahasiswa harus kamu ikut. Ya. Nah, dengan demikian nanti otak kamu itu akan mekar. Ya. Nah, jadi ilmu yang kamu peroleh itu akan ditambah. Ya. Jadi ilmu teknis dan juga ilmu sosial. Ya. Jadi ada dua keterampilan katanya ya. Pertama keterampilan teknis, itu mah ya yang kita pelajari sehari-hari. Ya. Yang kedua keterampilan sosial, yaitu belajar berorganisasi, belajar berdebat katanya. Tidak apa-apa berdebat katanya. Ya. Termasuk Pak Tolong-Tolong asal punya dasar katanya. Ya. Dua dasarnya, satu ada dasarnya teori, ya. Yang kedua dasarnya fakta. Ya. Sepadang teori yang digunakan benar dan faktanya juga ada, boleh kamu ngotot katanya. Ya, tentu saja katanya, mau dipegang sampai berkelahi gitu ya. Nah, jadi adu pikiran tidak jadi masalah. Nah, itu dari situ Bapak sudah membiasakan itu ya. Jadi banyak berdebat dengan orang lain, diskusi dengan orang lain ya. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan sampai bermusuhan. Biasanya kan waktu di sana tuh suka patolong-tolong lah. Setelah itu saya salaman. Gitu. Jadi enak lah. Nah, jadi kepada anak-anak muda ya biasakan ya. Yang namanya belajar itu bukan learning to know ya, belajar tahu ya. Tapi harus learning to do dilanjutkan. Dan yang ketiga learning to work together, belajar untuk bisa bekerja sama dengan orang. Nah, itu baru learning yang benar ya. Jadi kalau hanya learning to know, menghafalkan saja, hafalan itu tidak lama tinggal di otak ya. Tapi akan lama itu apabila hafalan tadi ya, kemudian didiskusikan ya, kemudian digabungkan dengan masalah-masalah tertentu, itu akan melekat pada diri kita dan menjadi alat untuk bisa menghadapi kehidupan yang bagi baik berikutnya. Bisa dijelaskan nggak Pak, pola makan Bapak ya, semenjak muda sampai sekarang, sehingga Bapak bisa tetap sehat sampai seusia gini? Ya. Jadi pertama, Bapak mah banyak minum air putih. Ya. Itu dibiasakan katanya paling sedikit sehari itu ya 8 gelas. Ya. Nah, kemudian menunjukkan bahwa air putih yang terbaik itu katanya yang dimasukkan dalam kendi. Ya. Terus saja, Bapak pada hampir tiap hari itu 1 atau 2 kendi. Ya. Jadi diminumnya itu pagi hari, itu bangun, itu 3 gelas sampai 4 gelas. Ya. Nah, itu minuman. Jadi minuman-minuman yang dari toko itu relatif kurang sehat. Ya. Tapi sekali-sekali mah boleh ya. Gitu ya. Kemudian makan Bapak mah senantiasa beras itu beras merah. Ya. Jadi dengan beras merah itu karena lebih sehat dibandingkan dengan beras putih. Nah, kemudian setiap makan itu pasti harus ada sayur ya. Dan ada buah-buahan. Ya. Tidak usah buah-buahan mahal, Bapaknya biasanya pisang aja gitu ya. Meskipun sebenarnya katanya pisang itu kalau terlalu banyak itu kurang bagus ya. Tapi dibandingkan daripada tidak makan buah-buahan, itu bagus untuk pencernaan. Ya. Mungkin yang 3 terakhir ya Pak, tentang lapang dada. Kenapa Pak harus lapang dada supaya sehat itu? Supaya kita tidak menyimpan racun Pak. Ya. Jadi kalau orang kita disakiti oleh orang lain, disimpan di dalam hati ya, ingin balas dendam, itu menyimpan racun ya. Nah, tapi dengan memaafkan orang lain, maafkan saja ya. Bapak mengatakan tentang amal soleh nih. Ya. Bagaimana Pak nih? Apa memang kalau kita beramal soleh akan jadi sehat? Simpak, sedekah, infak, wakaf. Itu katanya oleh Allah itu akan dibalas itu berlipat ganda. Maka dalam Al-Baqarah 263 salah itu sampai 700 kali lipat. Nah, itu yang namanya sedekah dan infak itu ada amal soleh. Niat untuk ibadah. Gimana nih Pak maksudnya Pak? Iya. Ya kan al-matan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu hanya melaksanakan perintahnya. Perintah Allah itu untuk kepentingan kita juga ya. Dan juga kepentingan masyarakat. Dan oleh perintah Allah ada sama sekali tidak merugikan kita, tidak merugikan kita.
Nah, jadi kita kan tujuan hidup manusia itu hanya satu ya, bahagia di dunia dan mendapatkan surga di akhirat. Ya. Perbanyak itu doa seperti Sabu Jagat tuh ya. Oke Pak, karena waktunya sudah setengah jam nih Pak, mungkin langsung Bapak bisa memberikan sebuah kesimpulan tentang bagaimana kiat sehat dengan berjalan. Iya. Baiklah para pemirsa sekalian, jadi formula ini memang sangat mudah diingat ya. Dan berjalan, dan memang berjalan juga ada satu usaha atau kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Ya. Sebab hidup itu adalah gerak. Ya. Kalau kita tidak bergerak, berarti kita mati. Ya. Nah, supaya kita tidak mati dan juga dalam keadaan sehat, memang kita harus banyak bergerak. Nah, hanya memang para dirangkaikan supaya lengkap ya berjalan itu. Ya. Jadi pertama berpikir harus positif, harus optimis. Ya. Nah, kemudian kita juga dalam kehidupan itu ya tidak hidup sendiri. Ya. Harus mau memberikan sebagian dari kita kepada orang lain. Sebab kita juga dipenuhi oleh orang lain. Ya. Coba kita misalnya pegawai negeri ya, tiap hari harus makan beras ya atau nasi. Ya. Kita mah tidak menanam, yang menanam para petani. Ya. Kita tergantung pada petani. Kita pergi kemana-mana ya, kalau yang tidak punya mobil sendiri dan sendiri kita pakai angkot. Ya. Itu kan dibantu oleh orang. Semua kebutuhan kita itu sebenarnya disuplai oleh orang. Nah, oleh karena itu memang kita juga harus punya andil untuk membantu. Nah, jadi untuk sehat itu ya jangan mengharapkan bantuan dokter ya. Tapi lebih baik harus dibantu oleh diri kita sendiri. Tadi berjalan tiap hari, termasuk tadi ya. Jadi banyak misalnya berpikir yang positif juga akan menimbulkan kesehatan. Nah, jadi kesehatan itu jangan tergantung kepada dokter ahli ya yang bisa membantu ya. Dokter itu hanya tambahan saja. Maka usahalah kita menjadi dokter sendiri ya, dari makanan yang sehat ya, minuman yang sehat. Pengertian sehat itu ya kalau makan itu jangan dari hasil yang kurang baik ya, hasil korupsi ya. Mungkin makanan sehat kalau hasil korupsi barangkali tidak akan berdampak lagi ya. Akan berdampak kira-kira. Ya barangkali mudah-mudahan dengan formula berjalan ini kita semua menjadi makin sehat. Ya. Dan itu saja, mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan ke Pak Prof yang telah berbagi ya, formula kehidupannya bagaimana beliau bisa sehat ya sampai usia saat ini ya sudah 85 tahun dan masih tetap sehat, dan itu adalah impian kita semua. Ya. Beberapa waktu yang lalu ya saya pernah ikut sebuah ceramah membahas tentang rezeki. Nah, Ustadznya mengatakan bahwa rezeki yang lebih berharga dibandingkan dengan harta itu adalah kesehatan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dengan ikhtiarnya formula berjalan tadi, dan kita juga mendapatkan rezeki yang lainnya tentunya. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.